Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Fauzia, Nur Anggriana Pratiwi, Aulia Mutmainah, dan Vidya Reski Aulia. Dan tentunya video ini disusun dalam mata kuliah Teori BK Pribadi Sosial dengan dosen pengampu kece kita, Ibu Kowian Fitri MPD. Secara singkat, kita akan menelusuri bagaimana perkembangan pribadi dan sosial seorang siswa saling terkait dan bagaimana konselor bisa mengupas kondisi peserta didik lebih dalam lewat studi kasus. Nah, mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat latar belakang masalahnya. Perkembangan individu bukan hanya soal kemampuan akademik, tapi juga kematangan pribadi dan sosial. Siswa yang mampu mengenali diri, mengelola emosi, dan memiliki rasa percaya diri akan lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat. Begitupun sebaliknya, pengalaman sosial yang positif juga memperkuat perkembangan pribadi. Kenapa topik ini penting? Karena seringkali keberhasilan seorang siswa itu tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik, tapi juga oleh seberapa matang perkembangan pribadinya, seberapa percaya dirinya, dan seberapa baik ia berinteraksi dengan teman-teman. Bayangkan, seorang siswa pintar tapi sulit bergaul, atau mudah cemas ketika harus berbicara di depan kelas. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi prestasi dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, memahami aspek perkembangan pribadi dan sosial itu kunci, terutama bagi konselor yang ingin membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Untuk memahami materinya dengan baik, mari kita melangkah ke pembahasan. Saya Nurul Fauzia dengan NIM 240404502018 akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan individu dalam perkembangan pribadi dan sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan, itu adalah sebuah proses yang terjadi secara bertahap. Perkembangan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga bersangkutan dengan perkembangan bagaimana cara kita berpikir, mengelola emosi, serta berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan dan bimbingan konseling, perkembangan individu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan pribadi, terbagi tiga, satu konsep diri. Nah, konsep diri ini terbentuk dari pengalaman hidup dan interaksi lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Contohnya, jika seseorang memiliki konsep diri positif akan lebih percaya diri. Sebaliknya, jika konsep diri negatif akan cenderung kurang percaya diri. Nah, oleh karena itu konsep diri ini menjadi dasar dalam perkembangan pribadi karena dapat mempengaruhi kita bagaimana cara kita berpikir, mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini tidak bisa muncul begitu saja, tapi terbentuk dari pengalaman keberhasilan dan kesempatan. Contohnya, jika seseorang memiliki kepercayaan diri tinggi, cenderung lebih berani dan tidak takut salah. Sebaliknya, jika seseorang kurang percaya diri akan memilih pasif dan menghindar dari interaksi. Kepercayaan diri ini penting untuk membentuk kita untuk mandiri dan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, regulasi emosi. Orang yang dapat mengatur emosi dengan baik cenderung lebih tenang, tidak mudah marah, dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Regulasi emosi ini bisa dibilang sebagai jembatan antara perkembangan pribadi dan perkembangan sosial. Karena kalau kita memiliki emosi yang stabil, dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Yang kedua yaitu perkembangan sosial, terbagi tiga. Yang pertama, interaksi. Nah, interaksi ini terbentuk dari pengalaman seperti diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan bersama. Contohnya, jika seseorang sering berinteraksi akan lebih mudah menyesuaikan diri dan menerima pendapat. Sebaliknya, jika seseorang kurang berinteraksi akan sulit membangun relasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, empati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Empati terbagi dua. Yang pertama, empati kognitif, yaitu memahami secara perasaan. Dan yang kedua, empati efektif, yaitu merasakan secara emosional. Nah, orang yang memiliki empati tinggi cenderung lebih peduli, suka membantu, dan menjaga hubungan harmonis. Yang ketiga, kerjasama dan prososial. Kerjasama ini terbentuk dari pengalaman positif, terutama pada kegiatan kelompok. Perilaku prososial ini seperti membantu teman, menghargai pendapat orang lain, dan mementingkan kepentingan bersama. Perilaku ini sudah menunjukkan bahwa perkembangan sosial ini sudah berjalan dengan baik. Orang yang dapat bekerja sama dengan baik sudah menunjukkan kematangan dalam hubungan interpersonal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan pribadi dan perkembangan sosial itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena dua aspek ini sama-sama membentuk kematangan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada bagian ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik perkembangan individu dalam konteks pribadi dan sosial.
Nah, sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa perkembangan individu merupakan proses perubahan secara bertahap yang mencakup perkembangan pribadi dan sosial. Nah, dalam konteks pendidikan, kedua aspek ini sangat penting karena berperan dalam pembentukan perilaku dan karakter peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pribadi dan sosial ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun karakteristiknya yang pertama itu perkembangan pribadi. Jadi perkembangan pribadi ini berkaitan dengan kemampuan individu memahami diri, mengendalikan emosi, serta bertanggung jawab terhadap perilakunya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan rekan-rekannya tahun 2023 menunjukkan bahwa perkembangan sosial menunjukkan emosional yang baik membuat siswa ini mampu mengontrol emosi, disiplin, dan memiliki motivasi belajar. Adapun menurut Fatima tahun 2022, ia menekankan bahwa hubungan orang tua dan anak berperan besar dalam membentuk kepercayaan diri dan kestabilan emosi remaja. Sementara itu, menurut Anissa dan rekan-rekannya tahun 2018, ia menjelaskan bahwa kecerdasan emosional ini membantu individu mengenali dan mengendalikan emosi serta mengambil keputusan secara bijaksana. Adapun karakteristik yang kedua itu perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial ini berkaitan dengan kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun menurut Putri dan rekan-rekannya tahun 2023, ia menjelaskan bahwa siswa dengan perkembangan sosial yang baik mampu bekerja sama, menghargai pendapat, dan menyelesaikan konflik secara positif. Adapun menurut Fatima tahun 2022 yang menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis dapat membantu remaja lebih percaya diri dalam membangun hubungan sosial. Dan adapun menurut Anissa dan rekan-rekannya tahun 2018 yang menegaskan bahwa kecerdasan emosional ini mendukung empati, kemampuan memahami orang lain, dan menjaga hubungan sosial. Dan adapun karakteristik yang terakhir yaitu hubungan perkembangan pribadi dan sosial. Jadi hubungan pribadi dan sosial ini sangat erat dan saling mempengaruhi, yang dimana kemampuan ini mengendalikan emosi sebagai bagian dari perkembangan pribadi, membantu individu berinteraksi secara lebih baik dengan orang lain. Sebaliknya, lingkungan sosial yang positif juga dapat memperkuat kepercayaan diri dan kematangan emosi individu. Jadi, dukungan keluarga membentuk kepribadian sekaligus cara individu berhubungan dengan orang lain, sedangkan kecerdasan emosional ini menjadi penghubung antara kematangan pribadi dan kemampuan sosial. Sebagai contohnya, siswa yang mampu mengendalikan emosi saat berdiskusi dan tidak mudah marah ketika berbeda pendapat, ia justru lebih mampu mendengarkan temannya, bekerja sama mencari solusi, dan menjaga hubungan baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kematangan pribadi ini mendukung interaksi sosial yang sehat. Sebaliknya, jika lingkungan pertemanan positif dan saling menghargai ini, siswa juga akan lebih percaya diri dan stabil secara emosionalnya. Dengan demikian, perkembangan pribadi ini membentuk kematangan emosi dan tanggung jawab, sedangkan perkembangan sosial membentuk kualitas hubungan dengan orang lain. Keduanya ini saling mendukung dalam pembentukan karakter individu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila, jodoh akal. Saya Aulia Mutmainah dengan NIM 2414502033. Dan saya akan menjelaskan penerapan case method dalam mendeskripsikan aspek-aspek perkembangan individu. Nah, pada bagian ini kita membahas bagaimana case method digunakan untuk memahami perkembangan individu secara lebih mendalam dan dalam konteks pribadi dan sosial. Yang pertama itu ada hakikat case method. Case method merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam dan sistematis. Metode ini membantu kita memahami individu secara menyeluruh. Nah, bukan hanya dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari latar belakang dan pengalaman hidupnya. Nah, menurut Robert, studi kasus bertujuan mengeksplorasi suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Artinya, ketika digunakan dalam bimbingan dan konseling, case method memungkinkan kita melihat permasalahan siswa secara kontekstual dengan mempertimbangkan faktor emosi, keluarga, lingkungan sosial, dan pengalaman pribadi. Nah, dengan demikian, pendekatan ini menekankan bahwa perkembangan individu bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan.
Nah, yang kedua, tahapan penerapan case method. Dalam praktiknya, penerapan case method dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, menentukan kasus yang akan dikaji, yaitu siswa yang mengalami hambatan perkembangan. Lalu mengumpulkan data secara komprehensif melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, dan menganalisis data secara mendalam untuk menemukan akar masalah serta keterkaitan antar aspek perkembangan. Nah, menurut John Lee Creswell, studi kasus harus dilakukan secara sistematis dan menggunakan berbagai sumber informasi agar menghasilkan pemahaman yang utuh. Oleh karena itu, case method bukan sekedar menceritakan permasalahan siswa, tetapi mengkajinya secara ilmiah dan terstruktur. Nah, kemudian ada mendeskripsikan aspek perkembangan secara multidimensional. Melalui case method, perkembangan individu dapat dianalisis dari berbagai dimensi, antara lain aspek emosional, yaitu kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Kedua, aspek sosial, yaitu kemampuan menjalin hubungan dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada aspek kognitif, yaitu kemampuan memahami dan mengambil keputusan. Nah, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Laura Ebert yang menyatakan bahwa perkembangan individu terjadi melalui interaksi antara faktor biologis dan lingkungan sosial. Artinya, jika seorang siswa mengalami hambatan seperti rendahnya kepercayaan diri, maka kita perlu melihat faktor penyebabnya secara menyeluruh, bukan hanya dari karakter pribadinya saja. Nah, selanjutnya ada analisis tugas perkembangan. Case method juga membantu dalam mengidentifikasi apakah individu telah mencapai tugas perkembangan sesuai tahap usianya. Menurut Eric Erikson, setiap perkembangan memiliki tantangan psikososial tertentu. Pada masa remaja, misalnya, individu berada pada tahap pencarian identitas. Nah, jika siswa menunjukkan kebingungan identitas atau rasa tidak percaya diri, hal tersebut dapat dianalisis sebagai hambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Melalui case method, konselor dapat memahami hubungan antara perilaku yang muncul dengan tahap perkembangan yang sedang dijalani individu. Dan terakhir, ada peran case method dalam penyusunan layanan BK. Keunggulan case method terletak pada kemampuannya menyusun profil perkembangan siswa secara komprehensif. Profil ini mencakup potensi, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan individu. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat, baik melalui konseling individu, bimbingan kelompok, maupun layanan klasikal. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling dapat lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Nah, sebagai penegasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan case method membantu konselor memahami perkembangan individu secara menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam sehingga intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Nah, teman-teman, setelah kita belajar mengenai aspek-aspek perkembangan individu dalam perkembangan pribadi dan sosial serta penerapan case method, sekarang saatnya kita akan melihat bagaimana hal ini diterapkan melalui studi kasus nyata. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis kasus adalah metode dalam bimbingan dan konseling yang digunakan untuk memahami perkembangan individu secara mendalam. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat siswa secara holistik yang mencakup aspek pribadi, sosial, akademik, dan psikologisnya. Mari kita ambil contoh seorang remaja bernama Andi yang berusia 16 tahun yang duduk di kelas 11 SMA. Andi ini mengalami beberapa permasalahan dalam perkembangan pribadi dan sosial, antara lain rendahnya kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian regulasi emosi yang kurang, serta cenderung menarik diri dari aktivitas kelompok. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sekolah. Dari sisi pribadi, konsep diri Andi masih sangat rendah. Ia sering meragukan kemampuan akademiknya dan sosialnya, di mana dia jarang bertanya atau presentasi di kelas. Kepercayaan dirinya juga terbatas karena pengalaman sosial sebelumnya sering membuatnya cemas. Dan selain itu, Andi ini mudah tersinggung atau frustasi saat mendapat sebuah kritikan, dan ini menunjukkan regulasi emosi yang belum optimal. Dan semua ini memengaruhi cara ia mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dari sisi sosial, Andi ini kesulitan berkomunikasi efektif dengan teman sekelasnya. Ia sering diam dalam diskusi kelompok dan menghindari kegiatan sosial. Nah, kemampuan empatinya terhadap teman juga sangat terbatas, sehingga perilaku prososialnya seperti membantu dan mendukung teman sangat jarang terlihat. Dan selain itu, kontribusinya dalam proyek kelompok sangat minim, yang menandakan keterampilan kerjasama dan prososialnya masih sangat perlu dikembangkan. Aspek pribadi dan sosial Andi saling mempengaruhi. Misalnya, rendahnya konsep diri dan kepercayaan diri berdampak langsung pada interaksi sosialnya. Dan sebaliknya, pengalaman sosial yang kurang positif seperti konflik atau penolakan teman memperkuat rasa tidak percaya diri dan stres emosionalnya. Faktor penyebab masalah ini tentunya ada dua, yaitu dari segi internal, seperti konsep diri rendah, kemudian regulasi emosi lemah, dan kepercayaan diri sangat terbatas. Serta dari segi eksternal, seperti dukungan keluarga yang kurang, lingkungan sekolah yang kompetitif, dan pengaruh teman sebaya yang negatif. Nah, dampaknya antara lain kesulitan menjalin pertemanan yang sehat, kemudian prestasi akademik stagnan, dan risiko stres dan kecemasan meningkat.
Untuk intervensi, beberapa strategi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, konseling individu untuk memperkuat konsep diri dan regulasi emosi si Andi ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadakan sebuah bimbingan kelompok untuk melatih komunikasi, empati, dan kerjasama. Dan kemudian yang ketiga, dukungan lingkungan dari guru dan orang tua agar pengalaman sosial Andi ini lebih positif. Dan terakhir ada program preventif yaitu sosial emosional bagi seluruh siswa agar program preventif sosial emosional bagi seluruh siswa agar masalah serupa ini bisa diminimalkan. Jadi kesimpulannya, kasus Andi ini menunjukkan pentingnya KS Method dalam BK pribadi sosial. Nah, analisis kasus ini bisa membantu konselor dalam memahami keterkaitan aspek pribadi dan sosial serta mengidentifikasi akar masalah dan merancang intervensi yang tepat sehingga layanan BK bisa holistik, preventif, dan tentunya berbasis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.